Sobat Miko, selamat datang kembali di Casual, podcast visual, tempat kita ngobrolin topik-topik seru dan menarik tentunya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat luar biasa dan sangat relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Syahla yang menjadi host dan moderator pada episode kali ini. Nah, hari ini kita beruntung banget karena kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau adalah mahasiswi aktif dalam akademik maupun non-akademik seperti organisasi kampus, kegiatan PKM, dan bahkan yang lebih hebatnya lagi, beliau pernah berkesempatan untuk pergi ke Cina melakukan program Huawei. Sobat Miko semua penasaran kan pastinya? Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Uci. Selamat pagi Kak Uci. Halo pagi. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Uci. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Kak Uci. Boleh. Halo sahabat Miko semuanya, perkenalkan aku Uci, mahasiswa semester 7 di kampus tercinta ini, Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, di jurusan Manajemen Informasi Komunikasi. Oke Kak Uci, selain aktif kuliah, mungkin kakaknya ada ikut organisasi apa nih di dalam kampus ini Kak? Oke, di kampus aku sempat ikut beberapa organisasi, ada MMTC Radio dulu, kemudian juga ada Famila Voice selama 2 periode, dan PBSTMM. Wow, banyak banget Kak Uci, ada 3 ya berarti? Iya nih ada 3. Ada radio, PBSTMM sama Famila Voice. Kalau ya. boleh dijelasin lagi, selama di 3 UKM itu sebagai apa nih Kak Uci? Oh oke. Dulu waktu di MMTC Radio aku sempat menjabat sebagai sekretaris. Kemudian di Famila Voice yang pertama itu dulu jadi wakil ketua. Kemudian di periode selanjutnya dipercayai ya untuk jadi ketua. Wow. Kemudian di PB aku jadi sekretaris lagi. Mungkin itu kan di dalam kampus ada 3 ya yang diikuti Kak. Kalau di luar kampus sendiri ada gak organisasi yang Kak Uci ikuti? Ada, ini bisa dimasukin komunitas juga mungkin ya, karena organisasi ini tuh hampir di seluruh Indonesianya ada. Namanya kalau Sobat Miko tahu itu Youth Ranger Indonesia, YRI singkatannya gitu. YRI. Iya. Oke, itu dalam bidang apa Kak? Maksudnya Lebih bergerak ke kayak apa ya, Youth Ranger lah gitu. Jadi kayak ranger muda, mungkin kalau ada kegiatan atau aktivis atau mungkin ada kegiatan volunteering kayak gitu ya, lebih kurang. Oke. Nah, kalau boleh tahu alasannya nih, kan Kak Uci ikut kegiatan dalam kampus iya, luar kampus juga iya. Alasannya apa sih yang bikin Kak Uci semangat buat ikutin itu semua? Sebenarnya kembali ke passion kayaknya, karena aku orangnya suka mencoba hal baru. Jadi ngikutin organisasi itu untuk menyibukkan diri tuh kayak seru ya gitu, kayak kita sibuk, kita ada kegiatan, kemudian bersosialisasi sama orang-orang juga, ditambah juga aku kuliah ngambil jurusan komunikasi juga, jadi itu sangat mendukung akademik juga, dimana kita juga lebih bisa bersosialisasi dengan orang-orang, kemudian mengenal hal-hal baru, kegiatan baru, kemudian komunikasi antar orang juga, jadi kayak melatih skillku juga dan juga mendukung outputnya kepada perkuliahan kayak gitu. Banyak banget berarti yang didapat ya dari organisasi itu sendiri. Betul. Kakaknya sendiri extrovert atau introvert nih? Aduh, Extrovert kayaknya berarti. aku extrovert ya kelihatannya ya, karena tukang bacot, suka ngomong ya, suka gaming, yapping gitu. ya. Iya bener banget. Nah, pasti kan ada perbedaan ya Kak antara kegiatan dalam sama luar kampus yang Kakak alamin. Tuh. Itu apa sih yang Kakak rasain perbedaannya? Kayak kalau perbedaannya cukup kalau di dalam kampus enaknya kita bakal bareng teman-teman kan, kayak misalnya di BEM ini teman-teman udah saling bonding, udah saling kenal juga, jadi untuk kegiatan selanjutnya kayaknya lebih enak bersama-samanya, udah dapat feelsnya tuh udah dapet gitu. Tapi kalau sama teman-teman dari luar kita harus bonding ulang, kita harus kenalin diri lagi, harus bentuk lingkungannya lagi gitu. Experience-nya beda banget lah kalau dalam dan luar itu. Harus kenalan lagi Betul, pastinya ya Kak. harus kenalan lagi. Nah, caranya Kak Uci sendiri nih memanage waktu antara akademik iya, kan kuliah juga iya, terus organisasi juga aktif banget di dalam di luar. Gimana caranya tuh Kak biar bisa seimbang semuanya?
Aku tuh suka juga journaling sih sebenarnya, misalkan kayak 1 minggu ke depan aku bakal ada kegiatan apa, terus aku bakal masukin ke dalam journalingnya hari Senin ngapain, Selasa sampai seterusnya. Jadi nanti kita bakal tahu sendiri kan kayak oh kita punya spare waktu segini loh, kita ada waktu segini loh. Jadi waktu kita yang ada itu bisa termaksimalkan dengan baik. Jadi nggak ada yang ketinggalan, nggak ada juga yang kelebihan. Jadi pas gitu porsinya. Bener banget, ngejurnal berarti ya, Kak. Ngejurnal, iya. Nah, Sobat Miko mungkin bisa diikuti nih tips and trick dari Kak Uci sendiri biar kita juga gak keteteran gitu ya Kak, gak ketinggalan gitu. Iya. Oke, ngomongin soal organisasi, denger-denger Kak Uci juga pernah ikut kegiatan PKM ya Kak? Iya pernah. Oke, mungkin bisa diceritain Kak Uci kegiatan PKM yang Kakak ikutin seperti apa? Jadi kegiatan PKM kemarin itu kebetulan banget nih dapatnya itu di desa KKN ku kemarin banget. Jadi warga, aparatur desa serta hampir semua yang terjadi dalam administrasi itu udah enak karena kita udah punya nomornya kan, udah tidak perlu lagi untuk pendekatan. Kemudian juga masyarakatnya udah yang kenal sama kita. Jadi asik lah kemarin untuk kegiatannya. Terus kalau PKM-nya itu sendiri kan pengabdian kepada masyarakat ya, jadi itu program dari kampus ke dosen dan ke kita untuk memberikan perkembangan kepada masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan kemarin kalau nggak salah itu tentang digitalisasi UMKM. Jadi UMKM di desa aku tuh namanya Desa Kaligentong itu cukup banyak, tapi sayangnya mereka nggak yang terlalu up to date tentang hal-hal digitalisasi ya. Jadi kemarin tuh cukup seru dan asik lah kegiatannya. Itu Kakak pas PKM tuh pas semester berapa Kak? Kemarin semester baru? 7 aku sambilan skripsi. Semester 7. Iya. Oh, berarti KKN dulu baru Betul. PKM. PKM itu sebenarnya kayak apa ya, kegiatan yang biasanya juga ada di waktu-waktu tertentu kok. Iya. Maksudnya nggak cuma setiap harus di semester 7 selesai ya. Aku kebetulannya ikutnya pas semester Pas 7. semester 7. Iya, ada juga temanku yang ikut waktu semester 5 kemarin gitu. Jadi kegiatannya emang ada tiap tahun dan harusnya tuh setahun 2 kali ya harusnya. Berarti kan satu lokasi, berarti memudahkan juga ya. Iya, Karena udah memudahkan kenal, banget. Terus Betul. udah deket juga mungkin ya beberapa dengan warga sekitar. Betul. Nah, pasti kan ngomongin soal kegiatan kayak gitu ada tantangan dong ya Kak. Betul betul. Pernah gak sih Kak Uci merasakan dapet tantangan nih dari kegiatan kemarin? Ada sih sebenarnya, tapi lebih ke challenging ya. Sama lah ya, Iya. tantangan sama challenging bedanya apa. Jadi kemarin itu kan awalnya aku tuh bakal ngebantu dosen nih. Jadi membantu di saat praktek, juga kegiatan lainnya jadi moderator juga. Terus tiba-tiba dosennya ada yang minta untuk jadi pemateri. Itu kita tahu kok, maksudnya kita juga udah baca materinya, tapi kan tidak terlalu menguasai materi tersebut. Terus tiba-tiba udah kamu aja ya yang jadi pematerinya. Terus aku Dadakan kayak gitu, yang Kak. loh kayak oh, iya oke Bu saya coba. Terus last minute aku baca-baca, ya udah mau nggak mau ya udah deh gas aja gitu. Siap gak siap pasti Siap harus nggak siap, siap gitu ya Kak. iya. Soalnya kita juga ditungguin kan, jadi kayak kalau nggak dimulai acaranya nggak akan jalan ya, kita nggak akan beres. Jadi ya udah dijalanin aja waktu itu. Tapi untungnya aman sih gitu. Jadi Ya pastinya dijalani juga dengan tenang gitu iya ya, Kak. harus tenang sih. Iya, tarik ya benar banget nafas Sobat gitu. Miko, karena tantangan dimanapun kita berada pasti kan akan dihadapi dengan tantangan ya Kak. Betul. Balik lagi gimana cara kita menghadapi tantangan itu sendiri. Nah kalau ngomongin soal PKM nih Kak, apa sih nilai yang dapat Kakak ambil buat diri Kakak sendiri, terutama dalam pengembangan diri Kakak gitu? Lebih ke bersyukur sih, karena memang kayak kita ngelihat ya berbagai macam kalau di Jogja itu kan teknologi udah sangat berkembang, apalagi yang sekarang dekat kampus kita kan Sleman, kita ada dekat mall, kita ngelihat kayak semua sini udah ada deh, serba ada. Tapi ketika kita ngelihat hal-hal lain di tempat luar sana, kayak contohnya desa kemarin, itu masih kayak setengah-setengah. Jadi ada yang udah ngerti, ada yang nggak ngerti banget, ada yang belum tahu malah. Jadi ada yang bener-bener masih, mereka itu yang melakukan usaha cuman di depan rumah, door to door kayak gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan teknologi yang baru, informasi baru, atau kayak edukasi baru lah, pengalaman baru, mereka tuh bener-bener kayak yang bersyukur gitu loh. Dan aku merasa kayak oh aku harus bersyukur sih dengan semua pencapaianku, karena kan kita gak semua orang bisa kesempatannya kayak gini. Jadi ketika dapat kesempatan ya udah dimaksimalin kesempatan. Iya, jadi kayak bersyukur juga. Jangan pernah merasa kayak kok aku gak bisa kayak dia ya, kan ada tuh yang suka membandingkan diri sama orang lain. bener Kita tuh nggak pernah tahu
seseorang itu bagaimana di kakinya gitu loh. Jadi Iya. kita cuma lihat fisik di luar kan. Jadi jangan pernah bandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Jadi lebih bersyukur aja gitu. Iya benar, karena proses tiap orang juga kan beda-beda ya Kak. Bener. Nah terus juga ini Kak, aksi nyata apa sih yang Kak Uci merasa sudah puas banget nih, kayak ih seneng banget warganya ternyata ikut merasakan seneng juga atau merasakan dampaknya juga kayak gitu. Ya karena kemarin tuh kita juga cukup bagus ya bonding waktu KKN. Jadi waktu aku kemarin datang mereka pada kenalin, lah Iya. ada Mbak Uci lagi gitu. Jadi ternyata bonding itu juga penting ya, kayak kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Kemudian masyarakat juga merasa terayomi dengan kita gitu. Terus kita kasih edukasi lagi. Terus mereka juga ngerasa kayak senang, excited banget. Apalagi waktu dia kan 2 hari. Hari pertama itu kita pemateri, hari kedua itu kita praktek full. Di hari kedua itu mereka benar-benar duluan datang dibanding kita. Kayak pas kita datang mereka udah rame. Waduh kita telat nih tuh bagaimana? banget ya mereka. Iya. Tapi ternyata kalau dilihat di jam tuh kayak masih pas kok kita datangnya. Cuma mereka emang se-excited itu pas nyampe langsung maunya praktek gitu. Jadi kayak seneng banget sih kayak ngeliat mereka senyum, kita juga kayak ngerasa wah Iya, gitulah. merasa puas gitu ya. Puas Kak. ya. Bener banget. Nah ngobrolin soal organisasi kan tadi udah ya Kak, dalam kampus, luar kampus sudah diceritain juga, bahkan kegiatan PKM. Nah ada nih satu yang bikin aku masih penasaran banget nih. Waduh. Kayak tentang pengalaman Kak Uci yang pergi ke Cina ini nih Kak, Oke. untuk melakukan program Huawei. Mungkin itu dapat informasinya dari mana ya Uci awalnya? Di mana ya? Awalnya tuh aku dapat informasinya dari dosen sebenarnya. Jadi aku emang nggak tahu sebenarnya informasinya. Aku lagi ada di pantai waktu itu karena emang lagi ambil tugas lain. Terus tiba-tiba dihubungin nih sama dosen, terus kayak, "Oh, kamu ikut kegiatan ini ya, nanti kamu join Zoom meeting." Terus aku kayak gak tahu apa-apa, ya udah aku ikutan. Ternyata rame yang ikut, ada dari MI, ada dari Manarita juga. Manarita. Terus ada DTP, terus juga kayak ada animasi atau enggak aku juga lupa ya. Terus aku ikutin aja karena aku kayak bener-bener gak tahu apa yang terjadi kan. Terus kayak aku meraba-raba ini kegiatan apa, ternyata perlombaan dan jadi perwakilan untuk Huawei ke Cina gitu. Akhirnya aku merasa kayak ya udah deh aku coba aja. Terus sebelum mengakhiri Zoom itu dibilang sama moderatornya kalau nanti bakal ada yang dimasukin ke dalam grup untuk masuk 5 besar. Aku di situ udah merasa kayak ya udah deh, aku kan baru ikut nih, belum tahu banget nih terima nggak terima ya sudah gitu. Ternyata aku masuk 5 besar. Setelah Wow. itu masih di Langsung. satu hari yang sama. Masuk langsung 5 besar itu Kak? Iya, terus aku kayak, Keren wih, banget. sepertinya aku punya bisa mendapatkan kesempatan nih jadi kayak semangat gitu. lagi gitu. Iya, jadi semangat. Jadi yang awalnya aku cuman kayak ya udah sih, jadi kayak oh oke nih bisa nih coba gitu. Akhirnya aku coba ngerjain kayak di tahap 2 itu kita disuruh bikin esai sama ngumpulin beberapa kayak berkas CV gitu sama motivation letter. Ya udah aku kerjain aja. Terus nanti katanya setelah yang 5 besar itu bakal langsung dites langsung sama Huawei-nya. Jadi udah bukan di bawah ranah kampus lagi. Oke lah, aku kayak ya udah deh berserah diri aja. Yang penting kita udah mencoba, bener kan? Coba beberapa saat kemudian itu aku dikabari oleh salah satu pihak dari Huawei untuk minta waktunya untuk wawancara. Terus aku kayak oh oke deh gak apa-apa kak gitu, aku wawancara. Dia nanya-nanyain CV, nanyain tentang program yang mau kita ikutin dan lain sebagainya. Terus dia bilang bakal dihubungi dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Kemudian seminggu ke depan ya, seminggu ke depan baru aku dapat informasi dari pihak kampus kayak beberapa dosen tuh sempat nge-spam aku gitu. Aku pikir ada apa gitu kan. Pas aku buka ternyata itu kayak berkas aku lolos untuk pergi ke Huawei menjadi delegasi kampus kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak hah? Kayak gitu kayak wah ini bener Sempat nih. kaget juga Kak. Aku shaking waktu itu, bahkan kayak HP aku taruh terus aku diem aja. Terus temanku kayak, "Ci, kamu sadar, Ci?" Ini bener nih, aku bilang kayak gitu. Sempat nggak percaya juga karena ini kan kesempatan yang bukan main-main juga. Jadi kayak seneng aja, wah dapat kesempatan emas nih gitu. Berarti kan proses seleksinya juga cukup banyak Rumit, ya Kak. iya. Rumit juga, mulai dari Betul. buat motivation letter tadi ya. Wawancara itu yang Wawancara, paling ini bener. sih challenging banget. Wawancaranya pakai bahasa apa tuh Kak? Inggris. Bahasa Inggris. Wow. Tuh, Sobat Miko, bahasa Inggris itu penting banget Sobat Miko karena bahasa Inggris Nah. juga internasional ya Kak. Iya, setidaknya bahasa Inggris tuh untuk speaking bisa lah gitu. Bener banget. Terus selain wawancara, motivation letter tadi ada apa lagi Kak?
Itu untuk yang dapat lulus kan, kemudian kita dimasukin grup nih, dan ternyata setelah masuk grup aku baru tahu aku tuh nggak cuma jadi perwakilan kampus tapi juga jadi perwakilan negara ke sana. Terus aku makin takut banget, mentalnya ciut ya sebenarnya. Karena waduh, ini ternyata bukan ajang main-main gitu. Aku digabungkan dengan mahasiswa hebat lainnya dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia. Ada dari ITB juga, ada dari UGM tetangga kita ya, terus ada dari Dell University, ada Telkom University, terus juga ada dari, aduh aku lupa satu lagi yang di Bandung. Nah, kemudian kita berkolaborasi lah bersama menjadi perwakilan, ada 9 mahasiswa itu. 9 mahasiswa. Betul, 9 mahasiswa dari Indonesia yang bakal mewakili kita di Indonesia ke sana, ke Huai Cina gitu. Oke Kak, tadi kan perasaan kakak sendiri kaget ya. Iya. Kalau perasaan orang tua Kak Uci gimana nih pas tahu kabar itu? Mereka malah merasa kayak ini beneran atau aku bohongan. Mereka tuh nggak percaya awalnya, kayak kamu bohong ah, masa jangan main-main ah gitu. Beneran bang, ini nggak bohong. Terus ngeliatin suratnya kan, pas dilihat terus mereka kayak lah, lah kok bisa gitu. Ya udah deh, disupport gitu. Oke, keren banget sih Kak Uci. Pasti kan itu paling berkesan ya Kak. Iya, Berkesan banget. banget. Tapi ada gak sih cerita yang sampai detik ini nih masih Kak Uci ingat gitu, yang hal-hal lucu mungkin bisa diceritain? Ada banyak sih kalau hal lucu, karena kita cukup awake work juga di sana. Kita ke sana bersama-sama. Kita juga ternyata di sana cukup susah juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena nggak semua orang Cina ngerti Inggris juga. Terus kita agak lucunya tuh kita akan selalu main dengan translate, kayak kita apa-apa liatin doang, kadang pakai bahasa tubuh untuk ngomong sesuatu, kecuali di area hotelnya ya. Kalau area hotel rata-rata pada bisa bahasa Inggris semua. Terus kalau untuk yang paling memorable itu ketika setelah, jadi kan ada banyak kegiatan di situ, salah satunya itu Teach for Good. Jadi Teach for Good itu adalah perlombaannya dimana kita tuh mengusulkan ide untuk mengurangi atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di Indonesia lah. Waktu itu aku ngambilnya tentang diabetes karena teman-teman kita tuh dari riset, terus ternyata waktu itu dapat hasilnya di Indonesia tuh lagi ngelunjak angka diabetes. Akhirnya kita ngerasa kayak, oh kayaknya bisa nih kita ngambil tentang diabetes ya. Kita mau ciptain namanya kayak ada smartwatch yang bisa ngukur tentang gula darah, kayak smartwatch yang kita tahu sekarang itu. Terus namanya Gulolo. Dan akhirnya kita udah bikin tuh materinya dengan baik. Terus teman-teman aku tuh mempercayai kayak, kamu kan anak komunikasi kan, ya udah kamu yang pitching gitu. Terus aku kayak yang, kak aku nggak bisa kak, aku sangat tidak bisa kayak gitu. Terus dia bilang, bisa kok, kamu bisa kok pitchingnya gitu. Akhirnya aku mencoba untuk mempresentasikanlah materi yang udah kita bikin di depan native speaker Inggris, di depan teman-teman dari delegasi lain, dan itu benar-benar men-challenge dari mentalku sendiri gitu. Aku benar-benar kaget dan kayak harus berusaha untuk tetap tenang, karena kan kelihatan ya kalau aku ngomong juga udah kayak kenceng, kayak geter gitu. Terus akhirnya ya udah, aku mencoba semaksimal mungkin untuk mempresentasikan apa yang udah kami diskusikan. Setelah selesai aku keluar dari ruangan, terus aku nangis bener-bener kayak, kak I failed this gitu loh, kayak aku udah gagal ini. Terus mereka bilang, enggak, kamu enggak gagal kok, you did a great job, jangan kayak gitu. Enggak kak gitu loh, aku gagal deh gitu. Aku nangis, terus mereka berusaha untuk menenangkan aku waktu itu. Udah nggak usah dipikirin, sekarang kita mau makan nggak, ayo ganti baju digituin. Enggak, aku masih ngerasa kayak aku gagal waktu itu, karena kayak sesusah itu ternyata kalau kita emang nggak punya experience untuk berbicara pitching apalagi gitu. Terus aku kayak ya udah deh, sampai sekarang aku ingat kalau ternyata aku emang harus lebih mengupgrade diriku di bidang hal itu, karena ternyata itu ilmu mahal gitu loh. Banyak banget orang yang anggap remeh komunikasi, presentasi di kelas, bahkan yang cuman baca buku. Guys, itu ilmu mahal guys, ilmu itu dasar seni ya, Kak. guys. Iya. Kalau kamu emang nggak bisa melatih itu, emang susah banget, apalagi kalau di ajang-ajang kayak aku tadi. Aku yang merasa kadang aku udah bisa ngelatih aja, atau kayak ngerasa bisa nih, kemarin bisa gagal, bisa dianggap kayak nggak perfect lah gitu. Jadi kayak itu memorable banget sih. Tapi itu keren banget Kak Uci, udah berani mencoba, terus di depan banyak orang juga. Harus bisa, soalnya Iya. kayak aduh gimana gitu. Dari luar negeri juga pula kan. Iya. Keren banget Kak. Nah, pasti kan persiapannya nggak cuma materi ya, kayak tadi yang udah dijelasin, persiapan mental juga Ya, penting banget. Nah, dari kegiatan yang udah Kak Uci ikutin nih, kan Kak Uci udah ikut kegiatan kampus luar kampus, bahkan sampai ke luar negeri nih. Perbedaan apa sih yang paling menonjol di antara semua yang udah Kak Uci ikutin ini Kak? Oh, perbedaan yang paling menonjol sih tantangannya ya. Tantangannya. Iya, karena kan kalau di
dalam kampus, luar kampus, kita anggap aja itu masih bisa kita oke lah, kita masih bisa menghandle itu dengan baik gitu, masih ada teman yang bisa bantuin kita atau membantu kita mencari solusi. Tapi kalau untuk internasional tuh sekarangnya beda banget. Kayak kemarin aku tiba-tiba ditantang untuk jadi pitching, terus juga kayak harus bisa untuk mempresentasikan itu dengan baik, dan itu tuh gede banget tanggung jawab dan tantangannya, dan itu berat banget. Tapi ketika kita udah terjun nih, kayak kita udah coba, wah kita udah ngerasain tantangan yang paling berat, ternyata kayak disitulah kita berkembang gitu. Jadi kayak sebesar apapun tantangannya ya udah gitu. Tapi tantangan sih ini ya. Sebesar apapun tantangannya tetap dijalani Jalani, jalani gas dengan aja tenang, gitu, gas gak usah aja. takut. Oke Kak, terakhir Kak, pesan buat Sobat Miko di rumah nih biar tetap semangat kuliahnya, biar bisa berkesempatan juga mungkin seperti Kak Uci. Oh iya, jadi untuk semua sobat Miko di rumah, jangan pernah berhenti belajar, karena memang selagi kita masih punya nafas, ya udah belajar terus aja. Terus kayak kalau teman-teman di kelas biasanya tuh banyak banget ya stigma-stigma yang merasa kayak kalau ada teman yang bertanya, kalau ada temennya yang aktif aja dianggapnya tuh negatif gitu. Kenapa ya gitu? Itu kayak terimbal balik banget, padahal sebenarnya gak semua orang loh punya kesempatan seperti kita mahasiswa. Bahkan banyak orang di luar sana yang harus kerja mati-matian untuk dapat sekolah atau bisa menimba ilmu seperti mahasiswa. Jadi ketika teman-teman semua sobat Miko udah punya nih wadahnya, jadi manfaatkan aja semaksimal mungkin. Jangan mikirin kata-kata orang, kayak orang bakal ngomongnya apa, ya udah kamu yang tahu diri kamu yang tahu porsi kamu. Jadi nggak usah berpikir atau mendengarkan karena orang, karena kayak gak ada gunanya juga gitu. Yang tahu diri kamu ya kamu, jadi nggak usah mikirin orang lain. Tetap selalu percaya diri sama diri sendiri, itu penting sih. Fokus sama diri Fokus kita aja sama gitu diri ya, sendiri, Kak. Iya, benar. banget. Nah Sobat Miko, ingat pesannya dari Kak Uci tadi, fokus sama diri, jangan takut untuk aktif di kelas apalagi gitu ya Kak. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Uci. Sama-sama. Jawabannya bener-bener bikin kita semua semangat. Apalagi aku juga jadi tambah semangat banget Gitu. nih, Kak. Iya. Sebenarnya banyak banget nih pertanyaan yang masih ada di kepala aku mau ditanyain, tapi sayang banget Kak Uci, kita udah ada di akhir podcast, udah ada di akhir penghujung podcast kali ini. Next time kali ya, next time ya. Next time lagi ya Kak. Oke ya Sobat Miko, kita udah dapet nih ilmu banyak banget dari cerita Kak Uci hari ini. Tapi ya seperti yang tadi sudah dikatakan, karena kita sudah berada di penghujung podcast, jadi saya sebagai host dan moderator pada podcast kali ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap ada di Casual Podcast Visual. Terima kasih, bye. Bye-bye.